kelas B. Oke, Tuhan Yesus berkatilah kami dan guru-guru kami. Semoga pelajaran Bible lancar dan semuanya mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, good. Presensi Yori, Keiko, George Leon, Vanessa Wilson. Gampang ya, sedikit jumlahnya enggak apa-apa. Wilson ini masih belum buka. Oke, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kita akan bahas bab 1. Masih ingat apa yang sudah kita bahas minggu lalu? Tentang mengampuni. Apa yang kalian tahu, yang kalian masih ingat? Mengampuni. Ya. Mengampuni itu membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Oke. Kenapa harus mengampuni? Coba Kate, kenapa harus mengampuni? Ya, agar hati kita tenang. Hati kita tenang. Berarti enggak catat nih minggu lalu nih. Nah, masih aku agak lupa, bukan enggak nyatet. Aku enggak buka buku. Coba buka bukunya, coba. Tahu aku ngambil juga. Jawab berdasarkan yang kamu sudah catat. Itu kan hasil dari diskusi kita minggu lalu. Kalau Vanessa, kenapa Vanessa? Apa ya kemarin? Apa ya? Hey Wilson. Karena Tuhan terlebih dulu mengampuni kita. Ya, itu alasan yang paling pertama. Dan tidak ada alasan lain yang lebih bagus daripada itu. Bukan karena kamu ini baik. Bukan karena orang-orang itu sudah terlalu memohon-mohon kepada saya, jadi saya mengampunilah. Bukan itu, tapi dasar yang paling utama adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Pengampunannya dia itu luar biasa, dia sampai mati bagi kita. Jadi ya rasa terima kasih kita atau istilahnya kamu itu mendapatkan apa yang Tuhan berikan ya dengan cara mengerjakan yang sama. Meskipun kita tidak. Ya, Wilson. Menurutku keanehan itu gini loh, Mister. Katanya kan mengampuni manusia kan. Dan mereka yang nyalib Yesus kan manusia. Ya. Berarti dia do yang berdosa. Tetapi pada waktu itu Tuhan mengampuni dia. Terus anehnya di mana? Anehnya itu berarti selama jadi kenapa Tuhan itu diburu? Kan dia yang manusia, berarti dia yang berdosa. Oke. Ini nih yang harus dipaham ya, supaya tidak keliru konsepnya. Jadi, pada waktu itu yang tidak terima keberadaannya Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Oke. Orang Yahudi, bukan orang Kristen. Orang Kristen sama orang Yahudi itu beda. Tapi sekarang nyembah Yesus. Jangan disamakan, itu tidak sama, beda. Orang Yahudi ya orang Yahudi, orang Kristen ya orang Kristen. Nah, di mana kamu tahu itu beda? Yang paling kelihatan adalah waktu itu Rasul Paulus itu adalah orang yang sangat aktif mengejar orang-orang Kristen. Pada waktu itu Rasul Paulus orang Yahudi. Orang Kristen dikejar sama dia, siapa yang dia dengar berseru nama Tuhan dikejar, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, berarti jelas kan Kristen sama Yahudi itu berbeda, itu tidak sama. Nah, jadi yang menyalibkan Tuhan itu, yang membunuh Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi.
Tetapi dalam hal ini kenapa Tuhan kok harus mati? Kenapa dia tidak melawan? Kenapa dia tidak mengutus malaikatnya? Yaitu dia harus kerjakan supaya dia bisa menggantikan manusia. Coba bayangin, kalau kita sendiri yang harus menanggung dosa, ya semua manusia mati, tidak ada lagi. Layak apa tidak? Enggak layak, Tuhan enggak bakalan terima juga. Maka perlu seseorang yang lebih layak daripada manusia yang berdosa. Dia tidak berdosa, tetapi dia harus menanggung kesalahan kita. Nah, itu ya, paham ya? Nah, karena kematian itu maka pengampunan yang dia berikan itu tidak ada batasnya, karena kaitannya dengan nyawa. Lah, masa kita cuma memaafkan orang, mengampuni orang yang sedikit keliru dengan kita tidak bisa? Ya harusnya bisa. Jadi itu alasannya ya. Kemudian bagaimana caranya mengampuni Wilson berdasarkan catatan minggu lalu? How? Cara mengampuni, memaafkan ya aku. Oke, itu pertama. Terus itu bukan mengampuni, lupakan semua kesalahan orang lain. Oke, melupakan. Ya, apalagi caranya loh ya. Itu bukan pengertian, tetapi caranya. Kemarin Anda sudah dibahas semua. Ini saya tinggal mencoba mengingatkan, ternyata ada yang sudah lupa. Fiori gimana? Kalau meminta Tuhan untuk memberikan kesanggupan untuk mengampuni sesama, habis itu jangan merasa paling benar dan tidak menunggu orang memaafkan kita. Kita kayak harus mengampuni dulu. Betul. Dan Terus? Mengampuni sampai bisa di tingkat memperbaiki hubungan. Ya. Jadi intinya satu poin yang paling pertama, caranya adalah yang minta Tuhan melalui doa, melalui bersekutu dengan Tuhan untuk memampukan. Karena pada dasarnya manusia itu sebenarnya tidak bisa mengampuni kalau dengan dirinya sendiri. Percaya atau tidak percaya, manusia bisa mengatakan yes saya maafkan, tetapi dia akan ingat sewaktu-waktu. Itu berarti sebenarnya tidak mengampuni, cuma memaafkan saja. Berbeda, tingkatannya berbeda. Mengampuni itu jauh lebih tinggi daripada memaafkan. Memaafkan hari ini, ya saya maafkan. Mister. Besok dia ingat. Berarti kalau diingat itu artinya tidak clear. Itu sifatnya manusia. Maka supaya kita ini menjadi orang yang sampai melupakan, ya harus minta kepada Tuhan, kesanggupan itu diberikan. Nah, seperti itu ya. Jadi pemahaman kita ini harus sampai kepada titik Mister. Ya, Di sini di dunia ini katanya ada orang ajaib, toh, Mister. Orang ajaib seperti apa? Kayak sing dijaga pengawal di London niku lho, namanya siapa? Siapa? Bentar. Mister, apa yang pertanyaan Mister? Oke, ya. Orang Yahudi nyembah apa Mister? Siapa itu Mister, lupa aku sampean. Pokoknya dulu pernah pokoknya namanya nyembuhnya orang sakit. Oke. Ya. Orang Yahudi itu yang menyembah Allah. Mister, aku izin off cam. Tetapi yang mereka tidak terima itu adalah Tuhan Yesus itu mereka anggap, dipikir sama mereka itu bukan itu. Makanya sampai kamu bukan Tuhan. Matikan juru selamat. Salah paham. Nah, jadi Mister. Wilson, Tuhan ambil Allah itu apa bedanya itu? Jangan dipotong dulu, saya sedang menjawab pertanyaannya Keiko. Jadi yang disembah sama mereka ya Allah juga. Kenapa? Tahu enggak buktinya ada di mana? Mereka itu bangsa pilihan. Oke, jadi harus ingat loh ya, meskipun mereka tidak percaya bukan tidak percaya, tetapi menolak Tuhan Yesus, mereka itu bangsa pilihan. Itu sudah sejak dahulu dan itu sampai kapanpun Tuhan akan ingat. Tuhan itu menyebut mereka itu sebagai biji matanya. Coba kamu tahu enggak seberapa berharganya biji mata itu? Seberapa dia aman?
Aman banget. Kamu gini tanganmu, belum sampai udah tertutup. Artinya dia sangat precious. Coba, berani nggak kamu terus buka matamu sebelum Kalau ditembak. Nah, Tuhan itu seperti itu melindungi bangsa Israel atau orang Yahudi. Seperti itu, sejauh itu. Dilindungi seperti biji mata, sangat berharga. Nah, jadi kalau sisi itu, dia tetap menyembah Allah sebenarnya, tetapi dia pikir Tuhan Yesus itu dipikir sama mereka itu bukan Mesias yang ditunggu-tunggu sama mereka. Dipikir itu bukan itu. Makanya mereka itu menolak. Malahan sampai disalibkan itu, yaitu orang-orang Yahudi bekerja sama dengan bangsa Romawi. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita mau lihat, kita mau baca ayat Alkitab dulu. Mister, Yups. Tuhan sama Allah itu sama kan? Kita buka dulu Matius pasal 18 ayat 22 sampai 35. Nah, aku nggak punya. Tuh, kok nggak punya Alkitab kamu? Ya, sebisa mungkin bisa pinjam punyanya orang tua atau siapa yang punya ya, karena kita kan Atau pakai Google aja. soalnya kelas kita ini namanya kelas Bible. Pendidikan agama Kristen kita sebutnya di sini itu kelas Bible, artinya Alkitab yang dipelajari. Kita harus ada waktu untuk mengkaji Alkitab, membaca dan mempelajarinya. Kan kenapa kok bukan pelajaran agama? Ya ini agama, terus apa lagi? Agama. Bukan kenapa kok pelajarannya dibilang Bible? Ya karena kita belajar tentang Alkitab. Kita kan bukan seperti universitas, mereka itu kalau yang khusus belajar itu ya teologi. Ya beda, kalau kita kan sedang belajar bertahap melalui cerita di dalam Alkitab, kita temukan fakta-fakta juga. Sudah temukan semua? Oke, kita baca bergantian berdasarkan urutan presensinya. Ingat urutan presensi masing-masing ya, mulai dari ayat 23 sampai selesai dibaca bergantian. Ayo silakan. Sebab hal kerajaan sorga semupama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya. Wilson, Wilson mana? di situ. Loh, ini loh Wilson, kamu baca di layar saya nih. Oh, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Lanjut. Siapa nih? Bukannya Leon. Leon. Ayo lanjut Leon. Oke. Tapi tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihannya akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskannya hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.
Wilson. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Mana tadi? Matius 9. 31 jawab Leon. Diperhatikan. 31. Perhatikan. Melihat Teman itu baca, kawan-kawannya perhatikan. yang lain sangat letih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonnya kepada aku." Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan membuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dan saudara ini. Oke. Ini adalah tugas minggu lalu yang saya rasa itu sudah semuanya mengerjakan, tetapi saya menunggu ada 2 orang yang tidak mengirimkan tugasnya. Nah, oke. Ada Joab, Leon, dan Wilson. Saya tunggu-tunggu, enggak ada tuh. Belum ngirim-ngirim. Tugas apa? Duh, tugas apa? Tugas Bible minggu kemarin. Aku udah kirim ke grup. Minggu lalu itu kan ada tugas Bible. Masa kamu lupa, Wilson? Iya, lupa. Oh, aku kirim lagi. Ya. Oke, tugasnya kemarin itu kan latihan 3 itu loh. Nah, di latihan 3 itu kita diminta untuk mempelajari, mendalami tentang Alkitab, cerita tentang ini. Nah, sebenarnya itu di situ kalian diminta untuk mengutarakan pendapat kalian atau sejauh mana kalian bisa menangkap poin dari cerita ini. Nah, yang paling pertama yang harus digarisbawahi, kalian sambil lihat ayatnya ya, adalah kerajaan surga. Oke, kita belajar Bible nih, harus dilihat kata demi kata. Ini. Oke, di ayat 23 kalian harus ingat ya, kerajaan surga. Jadi cerita ini adalah sebuah perumpamaan. Oke, sebuah perumpamaan. Jadi memang terjadi, tetapi dia adalah sebuah perumpamaan yang menceritakan sesuatu yang lain. Nah, yang dia maksud sebenarnya adalah kerajaan surga. Oke, lalu saya lihat di jawaban tugas-tugasnya ini cukup menarik. Kalian baik sekali di dalam menguraikannya. Khususnya punyanya Fiori ini sangat lengkap. Dia mulai dari pemahamannya, ya, masuk ke dalam bagaimana pendapatnya dia, dan kemudian dia memberikan contoh, harusnya seperti ini. Nah, kalau saya lihat Nyonya Fiori ini cukup merangkum, dia sudah bisa memasuki ayat-ayat Alkitabnya, meskipun saya mengerti di jenjang kalian ini kan penjelasannya pasti masih bersifat umum, itu tidak apa-apa karena memang sesuai dengan kelasnya. Kalau masuk ke khusus lagi itu 1 ayat demi 1 ayat. Oke, perhatikan pada 2 kata ini, kerajaan surga. Jadi cerita ini menceritakan tentang kerajaan surga. Sekarang saya timbulkan satu pertanyaan dulu. Kerajaan surga itu seperti apa ya? Atau yang mana? Siapa isinya? Sulit? Biar anak-anak itu tahu sebenarnya cerita yang panjang yang kemarin saya sudah respon itu, oh ternyata mengenai kerajaan surga, bukan sebuah cerita pengampunan saja.
Oke, ada yang mau kasih pendapatnya kerajaan surga itu yang mana ya? Atau seperti apa dia itu? Karena kan kaitannya pengampunan itu sampai di sana nanti. Ini ujungnya nanti. Mister, kalau gak salah kerajaan sorga itu kayak kingdom of God gitu. Yes. Mister, aku mau tanya. Tanya. Videoku gerak atau gak sih? Gerak. Kok semua. Gerak kok. Di kamu Pris ya? Hah? Cepet gak ini? Cepat, biasa. Normal. Oke, saya mau minta pendapat satu-satu ya. Vanessa, kerajaan surga itu sepengetahuanmu apa? Apa ya? Kayak surga. Ini ada dua kata loh, kerajaan surga. Kerajaan, ada sebuah kerajaan. Apa ya? Nggak tahu aku. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah, nanti kita sambil diskusi. Wilson. Menurutku itu tidak dapat dilihat oleh manusia. Ya, betul, tidak kelihatan. Terus itu kerajaan ini penuh dengan emas mungkin. Oke, itu kan pendapat, tidak masalah. Ketko. Lalu di atas awan sana mungkin. Oh, Soalnya kebanyakan aku lihat kok di film itu di atas awan semua. lihat film. Oke, sip, good. Ketko. Kerajaan surga itu kalau maksudnya di kerajaan surga itu menurutku tuh tempat di mana orang baik sama malaikat-malaikat dan Tuhan. Oh, pendapatnya bervariasi nih, mantap. Oke. Joab Leon. Loh, Joab Leon mana? Hai guys, mana Joab Leon guys? Disconnect kayaknya. Waduh, disconnect beneran. Connect terus. Iya. Oke, Vanessa kamu sambil mikirin jawabanmu ya. Oke, Fiori. Sungguh ngelag. Tapi aku inget dulu aku belajar ini di Sunday School. Kerajaan sorga itu kayak inti pengajaran Yesus Kristus yang dicatat di Injil Sinoptik. Dan di sana kayak ada 3 Allah. Yes, oke. Kayak Wah, penjelasannya ke sana. Oke, bagus. sungguh aku lupa namanya apa. Ya, enggak apa-apa. Mungkin anak-anak ini memang belum pernah mendengar. Tapi karena kita sering memakai kata-kata ini, kita harus tahu itu artinya apa. Jangan sampai kita sering dengar, ya enggak peduli gitu loh. Cuma tahu aja lah, enggak apa-apa kerjaan surga. Pokoknya kerjaan surga, enggak tahu apa itu. Oke, Vanessa sudah ketemu? Sudah ada? Saya tapi nggak tahu ini benar apa. Oh, enggak apa-apa. Pendapatmu saja. Perkumpulan orang-orang baik sebelum masuk surga. Nggak tahu. Oh, gitu. Oke, that's good. Mari kita lihat. Siapa pemiliknya? Jelas adalah Allah. Makanya bisa disebut the kingdom of God. Tadi Fiori sudah menyebutkan itu. Nah, Di sana ada Buddha enggak, Mister? ya, jadi kerajaan surga ini adalah pemerintahan Allah. Kan kerajaan, jadi ada sebuah pemerintahan Allah yang bertahta. Dia yang berkuasa. Lalu kita bisa enggak menyimpulkan, oh kerajaan surga itu isinya emas, isinya, kalau tertulis di Alkitab boleh kamu mengatakan, tapi kalau tidak ada, tidak boleh dikatakan demikian. Lalu isinya orang-orang yang baik. Kira-kira di dalam Alkitab pernah enggak mencatat seperti itu? Enggak ada. Nah, bukan ya. Jadi kerajaan surga itu ruang lingkupnya adalah pemerintahan Allah. Di mana Allah itu berkuasa memerintah di dalamnya. Lalu ada satu lagi namanya kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah ini lebih luas. Itu masuk, gereja itu masuk di situ. Di mana Allah memerintah dan kita ini seperti rakyatnya. Nah, kalau kerajaan surga, Presiden pun rakyat berarti. kenapa? Presiden negara-negara itu rakyat berarti. Ya itu termasuk rakyatnya. Karena Allah yang memerintah yang paling tinggi, yang top
di atas semuanya ya Allah. Nah, Presidennya seluruh dunia. ya itu kan kalau kita juluki ya mungkin ada kata-kata tertentu. Para alien pun juga, bro. Nggak ada alien itu. Oke. Mister, aku baru ingat sesuatu. Yes. Tadi Mister ngomong kerajaan Allah kan. Aku ingat kerajaan Allah itu kayak Yesus turun, kayak tangannya turun untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Ya, itu ada prosesnya. Itu kalau kamu mau tahu itu, dan itu saya pikir mungkin kalian waktu SMA atau kuliah akan lebih banyak ketemu itu kalau kalian rajin beribadah. Itu di kitab Wahyu nanti. Nah, Mister. Kesimpulan, dan itu sulit dipahami, maka perlu sekolah lebih baik lagi untuk masuk ke sana. Karena pemahamannya anak SMA, anak SMP dibandingkan dengan yang sudah kuliah kan berbeda. Oke, kita sudah ini ya. Jadi kerajaan surga itu artinya kerajaan, sebuah kerajaan yang di dalamnya itu adalah pemerintahan Allah sendiri. Allah yang memerintah. Kemudian kaum beriman atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini termasuk sebagai rakyatnya atau orang-orang yang ada di dalamnya. Oke. Nah, sekarang saya mau lari ke ujungnya dari bagian ayat ini. Ini kan ayat 23. Saya lari ke ujungnya. Coba lihat, ada 2 ayat di sini. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Tuannya ini marah. Ini. Oke, perhatikan ininya. Terus dia bilang, Bapakku. Lihat nih. Bapakku yang di surga, dia sebutkan lagi surga nih, seperti dengan ayat 23 tadi. 30, ya 23. Akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila jadi ada konsekuensi. Apabila kamu tidak mengampuni. Nah, ini pesan ya. Kalian lihat, setelah kita mendengarkan ceritanya, jadi ada seorang nih, dia itu berhutang. Kemudian tiba waktunya penagihan. Ya, terus dihadapkan satu-satu. Datanglah dia yang memiliki hutang cuma sedikit lah, tidak sebanding dengan yang lain. Lalu dia tidak mampu, ternyata tidak punya uang yang cukup. Ketika mau ditagih gitu kan, terus tuannya itu bilang, ya sudah, saya jual kamu dengan keluargamu untuk membayar hutang. Wah, sedih dia. Kemudian dia memohon-mohon, Tuan, tolonglah, sabarlah, saya akan bayar kok, sabar. Kemudian tuannya itu bilang, oke, kalau begitu saya korting hutangmu. Ya, saya potong atau saya ya udah, saya anggap hutangmu lunas. Oh, ini sebuah pengampunan ini. Ini sebuah kelonggaran yang diberikan kepada dia. Pada waktu itu semuanya baik, dia senang pastinya ya kan. Tuannya juga mungkin merasa, wah saya ada sesuatu hal yang baik yang dikerjakan. Tetapi aneh, ketika dia pulang, ternyata temannya itu punya hutang sama dia juga. Lalu tega sekali dia sudah diampuni, tega dia menghukum temannya yang berhutang kepada dia. Dipaksa temannya itu, kamu harus bayar, kamu tidak bayar ya berurusan dengan saya, susah katanya. Lalu orang-orang yang melihat itu, teman-temannya yang lain, sedih melihat itu. Kok bisa loh, kamu ini sudah diampuni di dalam sana, kok kamu bisa berbuat demikian? Maka si tuannya tadi yang memberikan hutang ke mereka itu marah, dipanggillah dia, lalu kemudian mendapatkan konsekuensi. Kalau saya baca dari rangkumannya Fiori ini bagus sekali. Dia bilang seperti ini. Coba kalian dengarkan ya. Ini saya bacakan ya. Seseorang yang menerima pengampunan harus mengampuni sesamanya juga. Tuhan Yesus kan mengajarkan pengampunan. Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita supaya kita bisa mengampuni orang lain, supaya kita mengampuni sesama kita. Sudah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengampuni. Kan seharusnya begitu loh. Kalau kita lihat ceritanya kan dia sudah dibebaskan dari hutang. Nah, seharusnya dia mengerjakan hal yang sama. Tetapi ternyata tidak. Maka
kita lihat di bagian yang terakhir, ini tuannya marah dan akhirnya dia dipenjarakan sampai dia melunaskan utangnya. Dia dihajar, dipenjarakan juga. Lalu tiba-tiba kok di ayat 35 dia bilang, Bapakku di surga juga akan seperti itu kalau kamu tidak mengampuni. Jadi mengampuni atau tidak mengampuni itu punya konsekuensi, anak-anak. Ingat ya, tadi kemarin kan kita sudah membahas apa itu mengampuni. Yang kedua, mengapa atau kenapa saya harus mengampuni. Yang ketiga adalah bagaimana. Sekarang yang keempat adalah hasil dari mengampuni. Oke, kalian catat hasil dari mengampuni. Hasil dari mengampuni satu, ini saya tidak tulis di sini. Nih saya tuliskan di bawah sini. Sudah ditulis? Sudah. Oke. Sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni, ini jelas ya konsekuensinya itu, ini sebandingnya, itu akan menjadi beban. Satu. Beban dan dosa berkaitan dengan penghukuman Allah. Ini bukan hari ini, tetapi nanti ada bagiannya. Itu apa misalnya yang 1, 2, 3 itu? Ini adalah yang baru itu kelihatan ya. Mister, yang pertama hasil dari mengampuni Allahnya kok ada 3 L. Mana? Yang satu, terbebas dari penghukuman Allah. Allahnya ada 3 L. L-nya maksudnya. Iya, baru sadar aku. Iya. Oke, ini adalah nanti. Menanggung penghukuman Allah itu bukan hari ini, tapi bisa dirasakan hari ini. Yaitu ketika kamu ini merasa kok kayaknya ketika bertemu dengan orang itu selalu ada kebencian. Ini sudah menjadi beban buat kamu ini. Sudah berat. Dan kita merasa tidak pengen melihat orang itu. Itu sudah tidak baik sebenarnya kalau kamu sampai punya perasaan itu. Oh, tidak mau ketemu orang tertentu. Ya,
Ingat, Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni. Kita tidak lebih bagus dari Tuhan. Tuhan itu tahu, Tuhan itu jauh di dalam segala hal, dan Dia sendiri kan bisa mengampuni. Ya, oke. Nah, kurang lebih ini ya. Saya tulis segini dulu. Mister, Ya. tanya. Mister itu pernah mengampuni nggak? Maksudnya ada orang yang berbuat tidak. Ya pernah, sering. Saya belajar juga. Meskipun pernah gagal, ya saya coba lagi. Pernah. Saya pernah, ini saya ceritakan ya. Saya pernah waktu SD kelas 6. Saya ikut yang namanya 2 Mei. 2 Mei itu selalu ada kegiatan. Hari pendidikan itu ada kegiatan kalau di desa-desa. Nah, kegiatannya itu adalah satu kecamatan. Kemudian pada waktu itu kita ikut menginap di kampungnya teman, di tempatnya mereka, SD yang lain. Kita kan tanding. Lalu pada waktu itu, ya karena kita ini datang, tempatnya mereka itu kita sebagai orang asing. Lalu mereka itu saya tidak kenal juga, saya tidak pernah lihat orangnya sebelumnya. Saya dikeroyok sama mereka. Nah, tapi saya lupakan, saya biarkan. Lalu saya ketemu sama orang-orang itu di SMP. Saya bersatu SMP sama dia karena SMP di sana cuma ada 3. Mereka sekolahnya di daerah saya, di tempat saya. Kalau secara perhitungan, saya punya sepupu banyak yang satu sekolah sama saya, yang badannya bisa lebih besar. Apakah saya minta sepupu saya ini nih orang-orang yang mukul saya waktu SD? Enggak, saya enggak begitu. Malah saya tahu di antara mereka ada yang pintar sekali. Akhirnya saya jadikan teman. Karena saya mau dia itu bisa mengajari saya, matematikanya bagus banget. Akhirnya saya belajar sama dia, saya tanya dia gimana cara belajarnya. Akhirnya dia sendiri yang ingat. Saya ingat dulu kamu yang saya sempat itu ya, yang dipukul sama teman-teman, terus saya juga ikut. Terus dia Keroyok yuk. Dia minta maaf sama saya, terus saya bilang saya enggak dendam kok, saya enggak ingat waktu itu, saya udah enggak ingat, udah lama juga waktu itu. Akhirnya dia jadi teman saya, kakak saya juga berteman sama kakaknya. Jadi ya itu pengalaman, meskipun itu adalah hal yang menurut saya enggak terlalu besar juga. Mereka juga cuma mukul, ya enggak sampai gimana, karena dianggap kita orang asing, jadi dipojokkan sama mereka. Kalau saya dendam dia, ya mungkin saya punya peluang lebih Musuh banyak. jadi teman. Saya punya peluang lebih banyak. Orang SMP-nya dia itu di dekat rumah saya kok. Dan rumahnya dia jauh, dia asrama, tinggal di asrama. Gampang aja kalau saya datangi sama sepupu-sepupu saya itu, saya pukul bisa. Tetapi saya tidak mengerjakan itu, malah saya tahu, wah ini orang pintar. Salah satu dari mereka itu pintar. Saya ajak, saya berteman dengan dia, akhirnya saya sering mengerjakan tugas, dibantu sama orang itu, belajar sama dia. Lah mister yang lainnya, teman-teman yang mukul di mister lainnya. Ya mereka juga biasa saja, enggak seperti apa. Saya juga enggak terlalu mengingat-ingat, enggak berusaha mengingat yang dulu, biarin sudah lewat. Tapi pernah enggak mister juga susah mengampuni? Ya pernah juga, pernah sulit juga, tapi terus belajar gitu. Contohnya kayak gimana? Ketika situasinya agak berat, ya pernah, ya ada hal pribadi yang saya tidak bisa cerita ke kalian. Itu yang dimana saya juga susah. Jadi mengampuni itu tidak segampang itu. Artinya, kenapa kok pada waktu itu ada kesanggupan? Karena papa mama saya itu rajin mengajak saya waktu pagi itu membaca Alkitab. Saya, Mr. Firman ini boleh bercerita ya, mama saya itu jam 4:30 pagi sudah bersuara di dapur sendiri. Dia mempersiapkan alat-alat untuk masak, dia sudah membaca Alkitab sendiri, sudah kedengaran, dia sambil bernyanyi di dapur, dan saya dengar itu dari kecil. Wah, ini satu hal yang membentuk saya juga dari kecil. Saya ikuti mama saya itu. Nenek saya juga sama, saya pulang sekolah nih ya, dia kan sudah tua waktu itu, matanya agak rabun. Saya pulang sekolah, saya lihat dia baca Alkitab. Siang-siang kan dia di rumah, tidak bekerja lagi, sudah tua. Saya pulang sekolah waktu saya SMP. Saya lihat nenek saya, wah baca Alkitab. Sampai dia benar-benar udah tidak bisa melihat, sudah rabun matanya, baru dia berhenti. Alkitabnya dia ada kecil sendiri, cuma segini nih. Kecil kitabnya. Dibaca terus sama dia, rajin. Nenek saya itu.
Nah, jadi ya itu pelajaran-pelajaran positif yang mempengaruhi saya. Akhirnya saya juga merasa ya mungkin dari situ, dari terbiasa mendengarkan orang tua dan ikut membaca Alkitab juga akhirnya bisa mengampuni, bisa melakukan hal-hal seperti itu. Mister, Ya, neneknya Mister masih hidup kan? sudah meninggal 2-3 tahun lalu. 2 tahun. Waktu itu saya masih SMP, waktu dia masih sering baca Alkitab di rumah. Nah, jadi seperti itu ya anak-anaknya. Jadi pengalaman mengampuni dan atau mendendam orang lain itu kan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi kita mendendam, bisa jadi kita tidak mengampuni, bisa jadi juga kalau lebih baik ya mengampuni. Hal-hal kecil saja misalnya. Maka patokan kita adalah ya kalau Tuhan saja mengampuni saya yang berdosa ini, masa saya tidak mengampuni sesama? Kan itu alasannya. Gitu. Saya aja yang kasihan ini loh, yang sebenarnya harusnya mati oleh karena dosa, tapi kok bisa diselamatkan oleh Tuhan dengan sebuah pengampunan? Ya berarti kan pengampunan yang saya terima ini saya lanjutkan kepada orang lain. Seperti itu ya. Mister. Ya. Pokoknya namanya Allah sama Tuhan itu sama ya, Mister? Sama dong. Nah, Tuhan diciptakannya gimana? Kenapa? Jadi siapa yang nyiptakannya Tuhan? Oke, mari kita dengarkan ceritanya seperti ini secara singkat saja ya. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Pernah dengar? Pernah. Oke. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti 3 1. Berarti punya tiga diri di dalam dirinya. 3 di dalam 1. Ingat ya. Oke, bagaimana cara memahaminya? Sebenarnya memahaminya dengan benar-benar sampai detail itu tidak gampang. Tidak semudah itu. Itu butuh proses belajar Alkitab. Oke. Kenapa dia harus menjadi 3? Ya karena pekerjaannya Allah untuk menebus manusia itu tidak bisa dikerjakan oleh Allah yang kalian pernah baca di Perjanjian Lama. Pernah dengar enggak? Yang bisa naik berjumpa dengan Allah itu cuma Musa. Semut saja melewati batas yang ditentukan mati. Saking Allah itu maha mulia. Coba bayangkan dia mau datang berjumpa dengan manusia sekarang, apa bisa? Mati kita, hangus. Nah, maka dia harus melewati sebuah proses menjadi manusia yang disebut Tuhan Yesus. Okay. Bisa berarti punya 3 kepribadian, Mister. Nah, itu adalah Mister, berarti yang kedua. Kita bisa sebut persona yang kedua. Yang ketiga di mana? Ketika pada waktu itu supaya Tuhan ini bisa lebih dekat lagi dengan kita dan bisa ada di dalam kamu, dia tidak bisa tetap Tuhan Yesus. Kalau begitu bagaimana caranya masuk ke dalam diri? Masa kamu dibelah terus dia dimasukin? Tidak bisa. Maka dia harus menjadi roh itu atau Roh Kudus. Prosesnya bagaimana ya? Dia harus disalibkan, harus mati dan dia mengalami yang namanya kebangkitan. Barulah masuk ke dalam diri kamu. Nah, ini saya menjawab pertanyaanmu loh ya. Sekarang jadi itu Tuhan itu roh. Iya, sekarang bukan orang. Roh. Mister, aku pengen tanya, kenapa kok kalau kita ketemu Allah Bapa itu kita udah mati? Kenapa kok kita bertemu Allah Bapa itu kita sudah mati? Maksudnya kita lihat tangannya aja, kita ya karena dia itu maha mulia. Kamu tahu mulia itu tidak bisa diselami oleh manusia, maka tidak bisa. Dia harus menjadi manusia dulu, lalu proses yang terakhir adalah menjadi roh itu. Jadi kalau dibilang roh itu Allah apa bukan? Ya Allah. Tuhan Yesus Allah apa bukan? Ya Allah. Tetapi di dalam pekerjaannya untuk bisa masuk ke dalam manusia, ya dia perlu proses-proses itu, tahap-tahap itu. Nah, ya. Kita tidak usah menjelaskan itu terlalu banyak karena materi yang kita bahas tidak menceritakan itu dulu, oke? Meskipun ada kaitannya sedikit. Nah, jadi ini
Kalian harus tahu ketika kita sudah mengampuni pasti kamu ada damai sejahtera namanya. Di dalam hatimu itu tenang, damai. Dan kamu sama orang itu pasti hubunganmu menjadi baik. Hubungan dengan Tuhan menjadi baik. Nih, hubungan dengan Tuhan menjadi baik dan hubungan dengan sesama juga baik. Ini kalau kamu mengampuni. Ya kalau tidak ya terus orang itu akan menjadi musuhmu sampai kapanpun juga. Nih, kamu sebenarnya kalau tidak mengampuni itu menciptakan musuh bagi diri sendiri. Oke, waktu kita kurang berapa? Oh, sampai dengan batas waktunya. Sekarang harusnya sudah masuk seni budaya. Oke, ini ya. Silakan dicatat dulu. Saya tetap menunggu tugasnya Wilson dan Joab Leon, dan karena kesalahan kalian ini maka kalian akan mendapatkan tugas numpuk ini. Karena saya akan memberikan tugas lagi hari ini. Jadi ya mau tidak mau tugasmu jadi 2. Ya karena kamu tidak mengerjakan ya. Mister, kumpulnya ke Mister atau Miss Idal? Oh enggak, ini yang tugas saya dulu, kumpulnya di saya. Kalau yang karya beda. Aku udah ngerjain. Tapi lupa kumpulin. Nah, kumpulin segera. Saya mau beri tugas lagi nih. Coba kamu lihat handout yang kamu punya. Latihan 4. Buka latihan 4. Oke, kamu buat doa seperti itu ya. Lihat latihan 4. Ini apa yang jadi tugas? Udah lihat belum? Udah, Mister. Oke. Nih. Bukan latihan 4, latihan 5, sorry. Doa mohon pengampunan. Kamu buat doa mohon pengampunan. Kamu baca ini dulu, lalu kamu buat doa. Oke. Nih. Kelihatan ini? Kamu kegiatan itu 4 atau kegiatan 5? Kenapa? Kegiatan 4 atau kegiatan? Oh, kegiatan 5. Oh, oke. Mister. Sekitar 250 sampai 300. Serius? Ya memang segitu pengennya. Memang. Iya, itu sampai 300 sekitar segituan. Tak Syriani lebih tahu. Nah. Ya, gimana? Ini buat doanya tuh pengampunan ke Tuhan. Ya. Terus kemudian juga memohon ampunan atas semua kesalahan yang telah kamu perbuat pada sesama maupun Tuhan. Oke. Nah, kemudian ini adalah rangkuman materi, ini dibaca ulang ya. Oke, sudah. Kalau sudah paham tugasnya, ada pertanyaan enggak untuk tugas ini? Ini dikumpulkan kapan? Oke, saya minta dikumpulkan, batas pengumpulannya adalah besok jam 4 sore. Tidak boleh lebih dari itu ya. Mohon maaf nilainya saya kurangi. Membuat doa itu harus terstruktur juga ya, karena ini kan tulisan. Kalau berdoa langsung tidak apa-apa, tapi karena tulisan ya dibuat ada strukturnya dengan baik, ada pembukaannya, menyapa Tuhan dulu, lalu ada terima kasih di belakangnya dan lain-lain. Oke, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan enggak? Enggak, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, kita sambung saja untuk kelas. Saya stop dulu recordingnya ya. Kita berdoa dulu untuk yang kelas Bible, lalu kita sambung untuk kelas seni budaya pengumuman tugas. Wah, Vanessa sudah mengantuk. Digital masih belum sembuh ya? Belum, masih sakit. Ya, Mister, aku nggak ngantuk, aku mau guyu. Oh gitu, ya wes.
Jawab Leon, berdoa. Tutup kelas. Tuhan Yesus berkati kami berkati kami yang telah belajar Bible Tuhan. Berkati guru-guru, berkati orang tua kami, berkati guru yang mengajar. Amin. Oke. Thank you. Jawab. Nah, kayak